Selamat pagi dan Senin salam 9 sejahtera Februari untuk siang kita tadi, semua. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat konsultasi bersama 4 menteri dan 2 kepala lembaga terkait Yang saya polemik hormati penonaktifan Wakil penerima Ketua bantuan DPR, iuran jaminan Prof. kesehatan Yusuf nasional. Dasko Dalam Ahmad, rapat yang dihadiri oleh didampingi Mensos Wakil Saifullah Ketua Yusuf, Pak Sa- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Kementerian Sosial mengungkapkan sebanyak 54 juta jiwa belum masuk sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Jumlah itu termasuk ke dalam kategori sangat miskin karena terdata dalam desil 1 hingga desil 5. Mensos juga menambahkan Kementerian Sosial telah melakukan reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI bagi 106.000 pasien dengan penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir ini sebagai catatan, yang pertama adalah upaya-upaya perbaikan dan percepatan. Satu, menambahkan desa atau kelurahan sebagai tempat reaktivasi. Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos, ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya. Kemudian BPJS, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi. Yang ketiga, reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul. Kemudian yang terakhir, Kemensos terus mendorong Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran desain, pengusulan maupun reaktivasi bansos. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya hanya ada penjelasan sedikit tentang pertanyaan Ibu dari Komisi 9 tadi. Kenapa uang dari Kementerian Keuangan seret katanya. Jadi kita udah alokasikan iuran untuk PBIJK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun itu udah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul Pak? Yang 10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan ini masih diberikan catatan diblokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain, kita belum clear. Mau dipakai dia untuk membiayain PBI atau menaikkan modal iuran, serah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar besok saya bayar. Yang kemudian ada juga alokasi bantuan iuran PBIJK yang masih dicadangkan dalam BABUN sebesar 10 triliun. Itu juga menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Mau dipakai apa? Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Tadi udah jelasin ya? Setelah rapat selama 2 jam lebih, DPR dan pemerintah menyepakati 5 poin utama. Salah satunya adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI tetap berjalan selama 3 bulan ke depan. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran
dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apakah kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Terima kasih. Sebelumnya, polemik soal BPJS PBI mencuat setelah sejumlah peserta mendapati kepesertaannya mendadak nonaktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait akses layanan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.